10 sepeda termahal di dunia. Pertama, The Beverly Hills Edition Bicycle. Dengan sadel kulit buaya berwarna coklat dan botol air minum yang dicelup emas menjadi ciri penting sepeda ini. Beverly Hills bertatahkan 600 berlian hitam dan 500 safir emas yang menghiasi lencana di bagian depan. Sepeda ini dibuat secara handmade dan membutuhkan waktu 750 jam untuk menyelesaikannya. 2. Trek Butterfly Madone Bicycle. Damien Hirst, seorang seniman Inggris, menciptakan sepeda ini untuk memperingati kembalinya Lance Armstrong ke dunia balap. Jika dilihat dari dekat, akan terlihat sayap-sayap kupu-kupu asli yang diatur dengan cermat oleh Hirst. Hal ini yang menjadikan sepeda Trek Butterfly Madone menjadi glamor. 3. 24K Goldman's Racing Bike. Ini adalah replika sepeda balap Rolls-Royce yang dilapisi emas 24 karat, mulai dari handlebar, rim, hingga seat post. Bodi sepedanya luar biasa, dengan bentuk yang sangat mengkilau, ditambah sadel kulit yang nyaman, dan dihiasi berlian serta batu mulia lainnya. 4. Trek Yoshimoto Nara Speed Concept Bicycle. Sepeda ini memiliki penampilan yang hidup dan unik dengan konstruksi biru dan kuning cerah, menjadi karya seni yang indah. Terbuat dari serat karbon yang sebelumnya pernah dipakai oleh Lance Armstrong di beberapa kompetisi bersepeda. Pada roda bagian belakang, terdapat lukisan seniman Jepang Yoshitomo Nara. 5. Coast Trek Madone Bicycle. Sebuah perpaduan sempurna antara gaya, kenyamanan, dan keanggunan ada pada sepeda ini. Modelnya dirancang dan dipopulerkan oleh Lance Armstrong. Desain sepedanya seimbang, kursi dan handlebar yang ergonomis mudah dikendalikan. Berat sepeda 7,79 kg sehingga mudah diadaptasi. 6. Auromania Gold Bike Crystal Edition Bicycle. Sepeda emas 24 karat handmade ini berhiaskan 600 kristal Swarovski. Auromania adalah sebuah perusahaan Skandinavia yang memperkenalkan sepeda ini pada tahun 2008. Sepeda ini hanya diproduksi sebanyak 10 unit. Ini adalah sepeda paling mahal di dunia ketika pertama kali dirilis. Sadel kulit merek Brooks dan hand grip kulit berwarna coklat dijahit manual dengan tangan. 7. Trek Madone 7 Diamond Bicycle. Sepeda ini terbuat dari emas kuning dan putih 14 karat dan dihiasi 7 berlian 1 karat. Berlian ditanamkan di jari-jari rangka sepeda. Plat emas putih dan kuning menghiasi bagian depan frame. 8. Chrome Heart Zavelo Bicycle. Edisi biasa dari sepeda ini harganya 10 kali lebih murah dari harga sepeda khusus ini. Sepeda ini dibuat oleh Casa de Chrome berkolaborasi dengan Cervelo, sebuah karya seni berbentuk salib perak dengan sadel kulit dan motif lainnya menjadikan sepeda ini memiliki nilai jual yang tinggi. 9. Impact Lamborghini Edition Bicycle. Lamborghini Impact memiliki bobot 6,85 kg. Desainnya memadukan struktur karbon buatan Swiss dengan komponen Italia terbaik dan skema cat khusus yang sangat cocok dengan mobil Lamborghini Aventador. 10. Audi Sport Racing Bike. Dengan berat hanya 5,89 kg, Audi Sport Racing Bike ini menjadi salah satu sepeda paling ringan. Konsep sepeda ini didesain oleh Audi Munich. Sadelnya terbuat dari kulit Audi Napa yang terkenal dengan kekenyalannya dan digunakan dalam mobil Audi R8 yang legendaris. Jenis sepeda ini hanya diproduksi 50 unit saja. Gimana Goeser melihat sepeda-sepeda tadi? Ada yang tersenyum sambil menangis nggak kalau dibandingkan dengan sepeda yang kita punya? Tapi belum tentu loh sepeda yang mahal itu nyaman dipakainya. Bener nggak sih? Goeser boleh kasih komentar ya, apakah pasti semakin mahal harganya, semakin nyaman dipakainya? Coba kita gali di Obras, obrolan bareng Goeser Teguh, Adwin, dan Denny Biking.
kita sering dengar ACM, Iya. Old China Made, Old China China Made Made. ya. Itu anggap kita punya budget Ibu, tapi kita pengen brand yang terkenal Iya. dan di pasaran ada Bu. Ada. Ya mungkin 1/7-nya harga realnya itu. Jauh memang. Jauh banget. Jauh. Nah menurut Ibu gimana nih? Saya beli apa jangan nih? Kalau saya lihat gengsi, saya nggak beli. Nggak beli? Karena orang tahu itu barang ACM, Oke. bukan barang real. Ya. Dari strippingnya sudah jelas beda. Terus kalau teman ada yang beli yang asli, saya beli yang ACM-nya. Begitu parkir sebelah udah kelihatan beda jauh. Tapi kalau anggap sama nih, gue nggak kelihatan gimana ACM-nya. Beda. Setahu saya poletnya beda semua. Beda Nggak tahu semua. ya kalau untuk yang sekarang mungkin udah rapi, mereka bisa Nah sekian. untuk sama. gueser itu kadang-kadang Bu belum bisa ngelihat di situ Bu. Ya, Kadang-kadang tapi ya? saran saya mah jangan. Tetap. Jangan ya? Jangan, mending lebih baik kita beli lokal lah. Mending beli yang Ya, dipakainya jauh lebih enak dibanding ACM. Terus di sisi original lain, maksudnya ya Bu. Beli original yang originalnya lokal ya? aja, Iya, masalah. Toh kan kalau nanti, ternyata senang terus hobinya berlanjut, ya boleh pilih yang betul sebenarnya. Terus menurut Abin ini gimana nih? Definisi ACM-nya itu gimana? Nah ACM itu anggap kita merek A ya, dengan model yang sama, dengan kelihatan geometrinya kelihatan hampir sama gitu. Nah, Tapi harga jauh ya. iya, Merek tiruan. Oh, Iya, tiruan. tiruan. Bisa, tiruan. Kalau tiruan sih tetap nggak saya sih. Nggak disarankan. Kecuali kalau saya pribadi saya beli barang ACM itu untuk bagian-bagian yang memang bukan tempat kita naruh badan. Kasarnya kayak kita beli handlebar, Ya. yang ACM itu stem, nggak frame, nggak. Terus sudah gitu. Seat post nggak juga. Nggak juga. Jadi Wheel apa? set nggak. Apa? Bottle cage. Bottle cage. Bottle Oh cage iya aja. iya iya. Oh, itu oke ya kalau ACM ya. Karena kalau botol cage rusak, paling botolnya jatuh. Ya semoga aja nggak kegeleng sama teman yang di belakang. Betul. Setuju. Iya, Ini iya. menaruh beban kita ya. Iya, kalau handlebar kita nginjek lubang, handlebar potong. Gigi ikut Setuju. potong Gigi biasanya. mahal. Betul. Gigi lebih mahal. Itu lebih dari ACM. Lebih gitu. dari gigi itu Oke. harganya. Oke. Ya karena ada beberapa kasus juga yang saya dengar ya Bu ya. Itu yang Abin bilang dari Patah handlebar. Handlebar itu ada yang beli, memang dia mirip banget Bu dengan yang Nggak merek tahu yang ya ada. bedanya. Iya. Cuman memang dirasakan gitu. Dia pernah pakai yang originalnya dan dia dirasakan tuh memang dari pegangan aja udah kurang mantep gitu. Terus di handlingnya, sorry ini kita misalnya MTB, di handlingnya dia agak kayak ada flake nih, Ya, kurang stiff. kurang stiff. Nah itu yang paling bahaya. Kalau ada yang impact yang mungkin keras, Patah ya. nah itu yang takutin gitu. Nah, kalau soal patah juga pengalaman saya, kalau beli handlebar yang asli, itu mau kondisinya sejelek apapun, saya pernah beli handlebar dulu belum punya kunci torsi dan waktu ngencengin torsinya kegedean. Ya. Itu dilihat sekilas dia kayak ada retak, tapi ternyata begitu diperhatiin cuman kan kalau karbon dia layer, Ya. ternyata cuman layer luarnya aja yang kekupas, Ya. tapi konstruksinya dia masih intact semua full. Nah beda sama kayak yang merek ACM biasanya kayak gitu kekencengan crack Hancur ya, langsung. langsung ya. Hancur. Emang pernah lihat ini jadi kayak ada tapak aja ya kalau Iya. yang bagus punya itu Iya, ya. cuman kayak bekas cetakan kejepit doang, Betul. kecubit lah kasarnya. Tapi kekuatannya masih bagus ya tuyulnya. Masih sebentar 2016 sampai sekarang berarti udah 6 tahun saya pakai. Belum tahu. Oh, itu Masih ada oke ya? cracknya. Satu lagi dan yang paling terakhir, Terakhir yang keberapa ini? Terakhir ketiga. yang ketiga, tips untuk goeser Memilih sepeda ya. pemula buat memilih sepeda jangan sampai budgetnya yang terbatas gitu kan sampai akhirnya Salah kecewa beli. ya Ya. salah beli. Nah, tips-tipsnya apa gue kira-kira? Kalau dari saya, kalau dengan budget terbatas, saya juga dulu budget terbatas, kan belum dalam mengenal sepeda ya. Jadi kita keluar budget lebih itu jauh dari berani. Nah makanya saran saya beli lokal nggak masalah, tapi jangan ACM. Kalau lokal lebih bagus, saya rasa lebih aman.
Toh sepedahan sama keringetan pada awalnya, nanti tinggal ke depannya masalah fashion. Jadi nomor utamanya sih tetap keamanannya. Itu aja sih. Keamanan, kenyamanan Kenyamanan juga ya. udah cukup. Oke. Habib? Kalau menurut saya minimal kita tahu dulu kebutuhan kita tuh sepeda apa. Jadi kita mau goes kemana aja, kita tinggal di mana, kira-kira waktu goesnya dari jam berapa sampai jam berapa, karena itu pengaruh semua sih. Jadi jangan sampai kita jiwanya pengen jalan jauh, tapi beli sepedanya ternyata beli MTB. Bukan sepeda lipat. Oh, iya. Apalagi sepeda lipat. Kan Iya, bisa iya. jauh sepeda lipat katanya. Tinggal dilipat. Jangan bahaya. Tinggal dilipat. Pakai kereta ya. Iya. Oke, saya setuju juga dengan ini ya. Sesuai medan ya. Sesuai medan ya. Jadi biasa nanti bisa memilih sesuai dengan medan di daerahnya masing-masing ya. Untuk yang daerahnya banyak flat mungkin disarankan jangan sepeda yang buat climbing ya. Cari sepeda yang buat aero, lebih cocok ya. Jakarta Jadi dilihat mungkin ya, dulu, seperti Jakarta. Buat kelup-kelup gitu ya, Bu ya, lebih enak. Oke, ya. Jadi dilihat dulu daerahnya masing-masing ya. Terus kedua juga jangan malu bertanya gitu. Ya. Jangan Jadi, gengsi. Jangan gengsi. Jangan gengsi pakai Betul. merek lokal. Oh ya, oke, betul. Kita juga harus percaya ya ini ya bahwa produk-produk Lokal udah bagus. lokal juga udah bagus. Udah ya. bagus. Udah bagus. Nah, nggak kalah juga ya yang udah ada di yang diekspor juga. Ya, nggak Udah kalah. nggak kalah ya. Nah, Tapi jadi memang yang diekspor produk Ekspor lokal yang quality ya. diekspor di sini nggak banyak yang pakai. ya itu dia. Ya. Karena mungkin merek-merek juga mikir ya kayaknya kalau saya jual ini mungkin nggak bakal ada yang mau beli. Itu dia ya. Memang pengaruh juga ya. Jadi merek-merek ya yang model-model yang kira-kira bakal laku, nah, baru mungkin mereka masukin. Kayaknya sih gitu ya. Ya, gitu. Pertanyaan terakhir dari saya. Terakhir dulu ini. Dari saya. Ya, sok boleh lah. Gimana kalau misalkan akhirnya senang sama satu sepeda tapi sepedanya itu bekas dipakai orang? Ada rekomendasi? Maksudnya bekas Ya. dipakai Jadi maksudnya Second. second gitu ya. Ya. Jadi maksudnya untuk beli yang barunya nggak cukup dananya, tapi kemudian nemu nih gitu, wah ini seneng banget gitu dan ini, tapi saya nggak tahu gimana. Oke. Jadi kalau dari saya, kalau untuk beli sepeda second, pastikan belinya jangan kemahalan. Karena takutnya nanti mau ganti tipe itu selisihnya nggak banyak. Jadi begitu dijual lagi nggak beda jauh. Ya itu aja sih intinya kalau second. Sama yang penting kita beli ukurannya kalau bisa agak benar. Sama kebutuhannya tadi, mungkin daerahnya, mungkin kalau kayak di Bandung sih untuk awal saya rasa MTB cukup. Untuk daerah Jakarta kan banyaknya ring road, trek panjang, mungkin road bike. Ya udah kurang lebih. Ya, cuman second juga harus dilihat ya. Harus dilihat kondisinya. Kalau beli online juga kan beli second kita jadi masalah nantinya. Ya, jadi lebih baik bawa teman yang ngerti ya. Bawa teman juga yang ngerti ya. Oke, Vin, Kalau saya pribadi untuk second ya, ini bicaranya soal apa nih, kondisi atau gimana? Ya senang, tapi kita ada yang kita senang itu tapi second gitu. Karena budget kita buat yang baru Nggak sampai, tapi ada yang second nih, budgetnya nyampe nih. Nah, gimana tuh? Ya nggak masalah sebenarnya beli Oke. second sih, asal ya pertama kita tahu itu kondisinya, lihat dulu. Kalau misalnya benar-benar blank, nggak ngerti sepeda, ya usahain belinya dari yang kenal, Ya. supaya meminimalisir kemungkinan ditipu, kecuali ya temennya emang culek. Ya. Tapi ya selama ini sih kalau misalnya tips-tips aja ya, kalau beli second lebih baik fokus ke komponen. Komponen dulu. Ya, kalau saya sih fokusnya pertama sih lihat dulu komponennya. Set ya. Ya, giginya udah kemakan atau belum. Ya. Terus udah gitu lihat peleknya, karena kalau misalnya frame, anggapannya frame bisa dicek. Ya. Terus ya kalau lihat aksesorisnya kayak sadel, kayak bar tape,
Terus bahan itu speknya masih sesuai sama spek pabrikan, kemungkinan besar sepedanya masih orisinil karena jarang banget gitu kemungkinan orang ganti sadel, saya mau ganti sama yang ori. Bar tape saya mau ganti sama yang ori. Ban saya mau ganti sama yang ori. Kayaknya nggak mungkin, kecil banget kemungkinannya karena orang kalau ganti habis pasti dia langsung upgrade ya. Biasanya sih gitu. Jadi kalau misalnya komponennya semua masih original, ban masih original ya tinggal lihat kondisi itu, patokan aja. Oke lah, baru beli ya gitu ya. Dan biasanya ada stiker-stiker pabrik kayak label produksi, terus udah gitu barcode, terus ada keterangan-keterangan itu yang kecil-kecil. Kalau biasanya di repaint itu nggak ada. Itu hilang karena orang yang ngecat dia nggak bisa nge-replicate. Pertahanin ya? Iya, biasanya sih dari situ. Terus ya apa lagi ya? Kalau pengalaman saya sih ya kalau bisa dibuka cek seat postnya dulu. Ya. Biasanya itu dari situ ketahuan nomor 1 kalau seat post Jam terbang ya? Jam terbang. Yang di dalamnya apa? Kalau karat ya masih wajar. Kalau garam yang ngeri. Ya. Nah, nih biasa Itu biasanya nih, bekas. luar biasa nih. Bisa ketahuan nih jam terbangnya nih. Makanya biasa yang mau pilih yang second bawa nih Android supaya nggak salah ya, tipu ya, betul nggak gitu kan? Ya. Nah sekarang gini, tadi menyingkapi yang ACM Ya. sama yang ori. Nah Goeser juga nanti ya bisa, jangan sampai nanti tertipu, apalagi suka beli di online nih ya. Itu yang ACM. Goeser nanti tinggal masukin ya, ada barcode ya ini, barcode, semacam barcode atau angka-angka yang di situ. Itu ada di aplikasi khusus setiap merek mereka punya aplikasinya. Nggak semua sih. Nggak semua ada. Nggak semua, kadang ada yang kita harus email. Oh, email. Baru di reply 2 minggu kemudian. Oke. Jadi yang ada beberapa sih langsung bisa ya ini ya. Ya, tapi biasanya sih kalau misalnya labelnya terlalu rapih itu kita harus curiga. Jadi finishingnya juga terlalu rapih, itu kita harus curiga juga. Karena biasanya kalau kan yang di clone biasanya barang high end. Oh iya betul. Nah biasanya barang aslinya juga nggak serapih itu gitu. Kita ngelihat permukaan karbonnya itu nggak mulus, tapi kadang-kadang masih resinnya itu masih ada bergelombang. Oke. Terus udah gitu huruf misalnya kayak barcode, kode tulisannya hurufnya juga nggak rapi-rapi amat gitu. Jadi dia naro kalau mungkin tahu dulu Rugos tahu ya. Nah itu naro kode angkanya itu nggak semuanya kayak dicetak tapi kayak satu-satu terus angkanya nggak. Itu kelihatan berarti ya? Biasanya sih kalau misalnya yang ngerti dia sekali lihat langsung bisa tahu ya. Oh ini asli, nggak di verify enggak, tapi kemungkinan besar itu asli. Ya. Karena kalau yang palsu biasanya lebih rapi. Lebih rapi ya yang palsu ya. Jadi intinya Goeser nanti bisa masukkan kode ke aplikasi merek sepeda ya, tertentu, terutama yang mahal ya, nah, atau yang memang lewat email juga bisa ya. Jadi kemungkinan besarnya kemungkinannya kecil buat beli yang salah yang ACM ya. Biasanya dari harga juga jauh. Dari harga jauh pasti ya gini ya. Karena nggak mungkin orang kecuali mungkin suaminya nggak tahu jual. Gawat itu ini ya. Karena ada kasus dulu ya satu orang dari Sumatera itu beli full bike gitu, ACM SU, dan dia nggak ngerti, tapi kan dengan harga yang tinggi, udah full bike-nya dia si grup setnya tinggi ya, percaya frame-nya ACM kan sayang. Iya. Udah tahu ACM. Tapi banyak loh di sini cyclist sengaja kita pasang wheelset yang bagus, wheelset yang bagus, frame-nya ACM. Orang percaya ini asli gitu. Jadi memang sekali lagi ya buat Goeser nih yang malu bertanya bisa tanya lewat komen ya. Nanti kita bisa balas apapun yang misalkan
gue perlukan bisa kita kasih Masukan, masukan. ya. Nah, thank you, gitu aja. Jangan lupa subscribe. Oh iya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and share. and share, Comment and share. and comment. Udah? Masih. Barangkali ada terakhir kelima. Jangan. Wah bisa jam berapa? Terakhir terus ya, ada tadi pertanyaannya terakhir. Terakhir kelima.